Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjadi host di acara sekaligus narasumber YouTube Beta Terapi. Baik, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu memberikan manfaat semakin luas. Amin. Kali ini kita kedatangan seorang tamu ya. Dia adalah Mr. Ilyas. Waduh, ini tamunya. Terbalik. Tikon buka, malah jadi tamu. Terbalik teman-teman. Ini saya mau buka malah udah diduluin Pak. Dibuka duluan ya, sudah nggak sabar ini. Pak Beta nggak sabaran ini kalau acara buka itu Pak Beta yang paling nggak sabaran. Ini soalnya mau lagi mood nih Mas. Ini kan secara mood banget loh ya. Kayaknya perlu terapi diri. Wah, itu bos terapi diri. Nah, beta terapi. Beta terapi kan. Diri itu. Kan biasanya nggak mood gitu kan. Itu cara mengatasi ini gimana ya Pak Beta ya? Ya, oke, mencari solusi terus tuh ya. Kayaknya kita channel YouTube terlalu formal, mungkin jadi yang nonton sedikit. bisa jadi. Channelnya terlalu membahas hal yang sifatnya perkuliahan apa ya? Sifatnya kuliah, terus juga apa ya? Mungkin kontennya kalau buat orang umum itu terlalu berat. Nah, iya. Kalian mikir ya. Iya. Makanya saya itu sudah pusing di dunia kerja, kok ditambah-tambah dengan konten yang bikin pusing lagi. Tapi kalau teman-teman di luar sana melihat kayak gini ya, obrolan kayak gini, obrolan ikut santai gitu. Yang santai kayak gini, apakah mereka mau memperhatikan? Jangan-jangan ikut mencueki juga gitu ya? Enggak dong, insya Allah tetap ada feedback dari mereka kalau kita bahasnya yang ringan-ringan. Gitu ya. Jadi tadi bahas tentang terapi diri, psikosomatis nih. Oh, ini hostnya siapa nih? Hostnya tak ambil alih aja. Nah, menterapi diri aja Pak Beta. Menterapi diri ya. Jadi kita bikin video ini tadi mengklik juga belum meniatkan judul ternyata. Belum. Iya, dan judul itu hadir ketika ada pemirsa. Iya, betul sekali. Karena teman-teman itu selalu memberikan inspirasi buat kita untuk terus memberikan konten-konten yang insya Allah memberikan manfaat teman-teman. Nah, Pak Beta, kayak tadi nih, kita barusan kan membahas soal terapi diri. Pak Beta bilang terapi diri. Terapi diri apa sih yang paling gampang untuk dilakukan seorang manusia? Contohnya saya ini. Terapi diri itu gimana ya maksudnya? Kadang orang itu kan ada yang menganggap bahwa terapi itu sesuatu yang harus dilakukan secara formal ya. Misalnya terapi itu harus di tempat terapi, terus melakukan prosedur terapi gitu ya. Padahal terapi itu kalau kita sederhanakan, yaitu sesimpel pada saat kita merilekskan pikiran kita. Contoh gini, ya dalam keseharian ya tugas kita sudah banyak. Betul. Ya, pikiran sudah ruwet, ya, pekerjaan menumpuk, betul sekali. Tekanannya makin berat. Nah, ini kan ketika ini terjadi terus-menerus ya, tidak ada exit ya, tidak ada pintu keluar. Betul. Ya. Ini kan berbahaya, Mas. Bisa menjadi depresi gitu ya. Iya, sebagian orang di luar sana yang nggak kuat ketika menghadapi tekanan yang besar, itu terjadi depresi. Ya, munculnya pada akhirnya setelah depresi, dia menyendiri, mengurung diri, stres dengan dirinya, gitu ya. Nah akhirnya apa? Muncul halusinasi. Ya. Mungkin awalnya halusinasi itu mungkin tidak langsung melihat secara visual atau mendengarkan, itu enggak. Awalnya dari kata-kata hati yang kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang ngomong gitu ya. Yang pada akhirnya dia makin tertekan nih dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ini juga menjadikan mereka yang sebagian tadi yang tidak kuat tekanan itu, pada akhirnya dia tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ada ketakutan, kekhawatiran, apalagi kalau dia punya traumatik. Nah, ini hal-hal yang awalnya sederhana, simple ya. Iya. Hanya tekanan kerja, beban yang terlalu berat, ya, pressure yang berlebihan, ataupun banyaknya tugas ya. Iya, betul sekali. Nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk sejenak merilekskan pikiran. Nah, kalau tadi ngomong tentang terapi diri sebetulnya sederhana sih.
area mana atau situasi seperti apa yang membuat kita itu bisa kembali fresh. Ya terus terang, ketika contoh gini ya, kita membuat video ini terus-menerus tiap hari nih. Nah, dalam tekanan artinya kita nggak sehat, Mas. Iya, Gitu. betul sekali. Makanya kita kali ini membuat video yang benar-benar mengklirkan tentang terapi diri ini. Supaya apa? Ya kita nggak pengen kan punya tekanan membuat video, ya, tapi kita malah stres sendiri bikin tema itu ya. Kan gitu. Jadi kita kayak nyari tema, temanya apa ya, bingung. Nah, itu juga sudah bagian dari tekanan ya, pressure. Makanya kita sebagai praktisi terapi ya, natural terapi ya, beta terapi, itu juga kita harus bisa memberikan contoh, bisa mengaplikasikan bahwa dengan begini pun ini sedang terapi ini kita. Karena kita ngomong bebas. Iya. Kita tidak ada konsep. Ya. Tidak tertekan untuk membicarakan sesuatu. Bahkan judul baru ditemukan setelah kita membuka acara ini. Ya sengaja saya mulai aja, hostnya belum mulai, saya mulai duluan ya. Tujuannya apa? Saya juga pengen menikmati suasana channel ini menjadi suasana yang terapi, iya, terapeutik gitu ya. Tidak menjadi target yang menekan kita untuk kerja terus gitu. Seperti itu. Nah, berarti kembali ke terapi diri tadi ya. Jadi bagaimana seseorang bisa menyiapkan sedikit waktu untuk apa? Untuk membuat pikiran ini kembali fresh. Nah, terapi diri berarti nggak harus ke tempat terapi dong. Iya, nggak harus ke tempat beta terapi, nggak harus. Ya, bisa juga dengan sekilas melihat suasana yang indah. Salah satu contohnya itu ya Pak Beta. Iya, melihat lautan misalnya, atau lihat tanaman yang hijau, kita nikmati di situ sebentar saja. Gitu. Itu salah satu contoh mungkin yang paling sederhana ya Pak Beta ya, bisa lihat tanaman hijau di sekeliling rumah mungkin ya. Kalau di rumah adanya pot ya lihat pot lah. Kalau gitu ya, jangan memaksakan nggak ada tanaman terus harus jauh-jauh gitu ya. Akhirnya kerjanya nggak selesai. Atau kalau punya sekretaris agak cantik kan bisa terapi diri tuh, tapi bahaya ya. Itu bahaya. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Saru itu nggak boleh. Mending kita istrinya nyari, ya. Iya. Istrinya sendiri. Istrinya sendiri itu lebih menarik. Terapi diri. Nah, itu terapi lebih dari terapi itu sebenarnya. Kalau misalnya mungkin dengar musik juga bisa, atau orang-orang tertentu yang memang dekat dengan Sang Pencipta ya, dengan spiritualitasnya, dia bisa dengan dia membaca Al-Quran menjadi terapi diri gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, jadi tidak semua itu bisa disamakan. Kadang-kadang ya kan punya belief system yang beda-beda, punya nilai yang beda-beda. Contoh gini, kalau saya dengan membaca Al-Quran saya tenang, terus saya memaksa Mas Ilyas untuk baca Al-Quran biar tenang, ini belum tentu dong. Gitu ya. Sama halnya ketika Mas Ilyas main gitar itu tenang, saya suruh main gitar tambah gelisah karena saya nggak bisa gitu. Ya, jadi ini sangat tergantung dengan fondasi yang sudah dimiliki sebelumnya, terus keyakinannya, nilai-nilai dirinya, ini sangat berpengaruh. Nah, kadang-kadang ada orang yang terlalu memaksakan diri, lah relaksasi tinggal itu di belakang rumah banyak kebun, nah nggak bisa, nggak semudah itu. Nggak semua orang juga bisa lihat pemandangan kebun langsung rileks gitu ya Pak Beta, karena situasinya berbeda-beda. Betul. Apalagi yang misalnya kecenderungan orang itu lebih mudah merespon dari auditori, dari suara. Jadi dia akan lebih mudah untuk rileks dengan suara-suara yang membuat dia nyaman. Atau ada juga orang yang lebih rileks dengan melakukan sesuatu. Jadi ada juga orang yang relaksasinya justru dengan bekerja loh Mas. Dengan dia kerja, dia menjadi rileks. Itu ada. Nah ini uniknya adalah manusia itu uniknya gini, tidak bisa satu orang itu diberikan sesuatu yang sama. Walaupun itu adiknya, saudaranya, saudara kembarnya, nggak bisa. Uniknya itu seperti itu. Jadi manusia satu dan yang lain itu mempunyai
berbagai perbedaan. Apalagi yang terkait dengan software ya, pikiran, otak, mindset itu sangat beda, nggak bisa disamaratakan. Makanya pada saat saya memberikan terapi-terapi di beta terapi pun saya harus belajar dari klien yang saya sedang terapi. Ya, bukan berarti saya lebih dari kliennya gitu. Karena setiap klien itu masalahnya berbeda-beda, jadi kan harus nyari tahu per pasien itu kan lebih detail juga ya Pak Beta ya. Betul. Nah itu makna tentang self terapi atau terapi diri. Jadi teman-teman yang ada di channel YouTube Beta Terapi diri itu sebetulnya sangat sederhana, sangat simpel, bisa didapat dimanapun dan tidak harus keluar rumah. Di rumah pun bisa terapi diri, bisa self hipnosis ya, atau bisa dengan melakukan sesuatu aktivitas yang sederhana ringan juga bisa menterapi diri. Ada juga loh yang kalau stres makan kan gitu ya, tambah gemuk gitu. Kalau stres banyak makan, akhirnya memang nyaman tapi efeknya gemuk. Iya, memang pernah dengar juga Pak Beta. Saya kalau pusing hawannya pengen makan terus. Kalau lagi hawannya pengen makan. Jadi, tapi gini ya, yang namanya manusia itu kan butuhnya adalah keseimbangan, Mas. Ya, ketika semuanya seimbang, dapat berjalan dengan baik, terus tidak menjadikan kerusakan pada salah satu pihak ya, itu baik-baik saja. Kehidupan akan berjalan dengan baik seperti itu. Saya kira itu Mas Ilyas sudah berapa menit, Mas? 12 menit. Lumayan ya, 12 menit. Membahas terapi diri yang sangat simpel ini ya Pak Beta ya. Betul. Dan ini teman-teman harapannya bisa terus mengikuti channel Beta Terapi, karena di Beta Terapi ini dibahas hal-hal yang sifatnya lebih sederhana. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Mas. Punya saya yang matang mana Mas? Oh, setengah matang. Kita makan malam, saudara-saudara. Masih ya Mas. Kita makan malam, tapi makanan ringan. Ini sebagai terapi diri juga. Iya, karena terapi lapar. Karena malam-malam makan mimian yang seger itu merupakan terapi yang sangat. Mas makan mimian ya? Iya, mimian. Kalau saya makan apa ini ya? Yang sederhana saja lah. Mendoan ya. Baik, itu Mas Ilyas, saya kira untuk kali ini kita cukup makan dulu. Ya, menikmati suasana malam ini ya. Betul sekali. Kita lanjut ke video yang setelah ini. Iya, oke. Nanti kita lanjut ke video yang setelah ini ya teman-teman, karena barusan sudah dijelaskan soal terapi diri, banyak sekali contoh-contohnya, bisa dilakukan di rumah atau bahkan di belakang rumah pun yang ada kebun. Kalau misal jenengan semuanya dengan melihat pemandangan yang hijau-hijau sudah bisa melakukan relaksasi mandiri, ya itu adalah salah satu bentuk terapi mandiri teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita mau makan dulu karena makanannya sudah datang. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share video ini, dan semoga video-video dari Beta Terapi selalu memberikan manfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.